warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling baik, paling bagus kecuali syukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang begitu banyaknya. Allah tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat, tetapi kita yang bosan untuk bersyukur kepada Allah. Karena itu kita setiap saat untuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri kepada kita atas kebodohan kita, atas kelemahan kita. Dengan menyadari seperti itu, maka bersemangatlah untuk selalu menambah wawasan dan pengetahuan kepada diri kita, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan, wawasan, keilmuan itu menumbuhkan kesadaran bahwa kita manusia itu hakikatnya adalah bodoh, hakikatnya adalah miskin, hakikatnya adalah lemah. Dengan menyadari itu, kemudian bersemangat terus untuk belajar dan belajar terus. Dengan belajar terus itu maka akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu sehingga bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatnya kepada Allah, ya. Mendekat kepada Allah, kepada sumber-sumber dari segala sumber, yang terutama adalah tentang ilmu, pengetahuan. Maka pada kesempatan pagi ini saya sampaikan tema tentang ilmu itu adalah pemimpin amal. Artinya amal itu tidak bermakna, amal itu tidak sempurna apabila amal itu tidak diilmoni, tidak didasari dengan ilmu. Seperti firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi akidahnya mantep itu, karena diawali dengan fa'lam, maka ketahuilah, berarti ilmuilah. Maka segala amal itu harus didasari dengan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, di sini ilmu adalah pemimpin amal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang di belakang setelah adanya ilmu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar halaman 15. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti bahwa ilmu itu lebih didahulukan
daripada amalan, ulama hadis terkemuka yakni Al-Bukhari, Imam Bukhari maksudnya berkata, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Gimana bunyinya? Terkenal tadi yang di awal tadi saya sampaikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ilmuilah atau ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Lidzambik dari wastaghfir lidzambik, hanya mohon ampunan bagi dosamu. Quran surat Muhammad ayat 19. Ini pertanda bahwa ilmu hendaklah lebih dahulu sebelum amal perbuatan. Kita apapun yang kita lakukan kita harus diilmoni, harus diberi ilmu dulu, diketahui dulu. Jadi bukan menggunakan pokoknya dilakoni. Kerja. Praktek tapi gak harus ilmu nih. Harus teori dulu, ilmu nih. Bagaimana sholat yang benar itu bagaimana? Ya kan harus ngaji dulu tentang sholat. Kita wudhu, pokoknya praktek wudhu lah. Supaya wudhunya benar itu kan harus ngaji tentang bab toharoh, ya kan? Sehingga ngerti tentang bagaimana toharoh yang benar. Kalau jenengan mau membuat apem itu belajar ilmunya, membuat apem itu gimana cara membuat adonannya itu gimana, bahannya apa saja. Kok dicampur waduh nggak jadi apem itu, jadi watu. Ya begitu pula tentang akidah, atau tentang syariah, tentang akhlak, itu ada ilmunya. Membuat baju juga begitu. Kain dipotong sekian kan langsung dipotong-potong digandeng jadi bendera. Beberapa kain hijau putih digandeng, ya kan? Ada ilmunya, ada tekniknya, bagaimana cara potong, bagaimana gitu ya. Jadi pola dulu baru dipotong. Apalagi kaitannya dengan akidah, dengan tauhid ini, ya, dengan cara bagaimana menyembah Allah yang benar itu gimana. Nah, kalau enggak ya campur ya nyembah Allah ya nyembah yang lain. Nah itu namanya syirik juga. Tidak ada tuntunan dilakoni ya namanya bid'ah, nggak ada perintah. Nah, kan gitu tuh. Kalau urusan dunia itu semuanya asal dari kaidah usul fikih. Kalau urusan dunia asalnya, kalau semua yang ada di dunia ini asalnya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Kalau masalah ibadah, semua dilarang kecuali yang diperintah. Kalau nggak ada perintah, ya nggak usah. Kalau nggak ada larangan, ya berarti boleh kan begitu. Ya kan, tahunya itu kan belajar, tahunya kan ngaji. Nah, dengan itu dapat ilmu, akhirnya tahu, dan juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana telat lentung, mana petis. Podo coklatnya, podo encere, karena nggak ada ilmu nih, podo wae. Nah, kalimatnya kok indah, podo wae. Sholat sholat ya podo wae, orang podo sholat kalau nggak sholat. Ya kan gitu loh. Nah, sehingga bisa membedakan itu karena ilmunya. Jadi jangan asal berbuat, tapi harus diilmoni dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini Al-Muhallab rahimakumullah ya, mengatakan amalan yang bermanfaat adalah amalan yang terlebih dahulu didahului dengan ilmu. Amalan yang di dalamnya tidak terdapat niat, ingin mengharap
harap ganjaran atau pahala dan merasa telah berbuat ikhlas, maka ini bukanlah amalan. Kenapa? Karena tidak didahului atau didasari dengan ilmu. Sesungguhnya yang dilakukan hanyalah seperti amalannya orang gila yang pernah diangkat dari dirinya. Jadi menurut ini al-muhallab, orang yang melakukan amalan tidak didasari dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmunya, nggak diniati, maka dikatakan orang seperti itu amalannya orang gila. Itu dalam kitab Syarah Al-Bukhari Libni Batol juz 1 halaman 144. Ibnu Munir rahimahullah berkata, yang dimaksud oleh Al-Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan, suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Tidak dianggap sebagai amalan kalau amal itu tidak didasari dengan niat. Oleh sebab itulah ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat. Niat nantinya yang akan memperbaiki amalan. Dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 108. Gitu ya. Jadi niat. Lah niat bener, niat apa ada itu kan harus mengetahui, dia tahu ilmunya, tahu dasarnya. Keutamaan luar biasa ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Syahrul Islam, yang disebut Syahrul Islam itu Ibnu Taimiyah itu julukannya Syahrul Islam, mengatakan setiap orang yang Allah menghendaki kebaikan padanya pasti akan diberi pemahaman dalam masalah agama, masalah ad-din. Sedangkan orang yang tidak diberikan kepahaman dalam agama atau ad-din, tentu Allah tidak menginginkan kebaikan dan bagusnya agama pada dirinya. Itu dalam kitab Majmu' Al-Fatawa 28 sampai halaman 28 sampai 80. Keutamaan luar biasa ilmu syar'i yang pertama adalah Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Ya, Allah akan meninggikan, atau keutamaannya ya, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Orang yang berilmu itu berderajat atau berkualitas amalnya. Dasarnya apa? Quran surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, potongan ayatnya panjang ya, menerangkan tentang majelis juga. Ini yang berkaitan langsung dengan masalah ini. Jadi saya potong di tengah ayat ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang diberi ilmu itu ya, orang yang beriman, dia beriman dan juga berilmu, maka orang itu mempunyai keutamaan atau ditinggikan oleh, diangkat oleh Allah derajatnya. Gimana? Dibesarkan? Oh, kurang besar loh.
Mari kita saksikan tayangan video ini. Pakai gitu dok. Kalau pakai video ini kabel yang langsung. Ini nggak bisa keluar, tulisannya nggak bisa keluar. Kabelnya keluar, videonya nggak bisa. Ada apa? Bisa keluar. Nggak keluar. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Yang pertama tadi, keutamaan luar biasa ilmu syar'i adalah Allah meningkatkan derajatnya orang beriman dan berilmu. Kalau Mujadalah 11 nanti diperiksa lebih lanjut lagi ya. Kemudian yang kedua, keutamaan luar biasa ilmu syar'i adalah seorang yang berilmu adalah cahaya. Seorang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia untuk urusan agama dan dunia mereka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah satu hadis yang sangat terkenal bagi kita, yaitu kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Pernah cerita itu ya. Kemudian dia ingin bertaubat dan dia bertanya, siapakah di antara penduduk bumi yang paling berilmu? Siapa yang paling berilmu?
maka ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadah. Setelah orang itu ketemu ditunjukkan kepada ahli ibadah, maka dijawab. Kalau lengkapnya pertama kan tanya kepada pendeta itu ya. Tanya pendeta, saya telah membunuh orang 99, kira-kira masih diampuni oleh Allah apa tidak? Jawabnya kakak dosa yang muka iso, tidak bisa, dibunuh sekali. Rahasianya kadang terbuka kepada orang itu. Kalau kata bunuh nanti, saya nanti menjadi masalah, supaya rahasia saya tidak terbuka, dibunuh sekali, cakep 100 saya. Kemudian meneruskan perjalanan, tanya lagi, ketemu orang yang alim, itu ulama, dan tanya, aku telah membunuh orang 99 orang, apakah kira-kira aku masih diampuni? Jawabnya secara singkat, jangankan 99, andaikan dosamu sebanyak dari bumi sampai langit sana, kalau kamu minta ampun dan tobat kepada Allah, maka akan diampuni kan gitu. Nah, akan mendapat cahaya, mendapat petunjuk itu. Kemudian setelah dia tobat, kemudian disuruh pergi ke satu tempat. Di tengah perjalanan dia meninggal. Setelah meninggal, malaikat ini berebut ini masuk kelompok baik atau kelompok jelek. Kemudian diukur lebih dekat kepada yang dituju untuk melakukan kebaikan apa lebih jauh. Ternyata lebih dekat. Lebih dekat, maka dia masuk surga. Ternyata masuk surga gampang ya. Yang penting ada kemauan, dan itu ada ilmunya ya. Nah, tanya kepada orang yang berilmu ya diberi petunjuk, Kalau tanya kepada orang yang salah ya tersesat kan begitu. Maka ilmu itu cahaya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalamnya, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang alim. Quran surat apa itu? Surat Al-Ankabut ayat 49. Saya ulang, Al-Ankabut ayat 49 menerangkan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada seorang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu mengingkari. Kalau dia beriman kepada Allah, maka tidak mungkin orang itu mengingkari kebenaran Al-Quran. Maka ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Nah, sebagaimana firman Allah, hadis ya, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, al-ulama'u warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarifu dinaron wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhodahu akhoda bihadir wafirin. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham.
tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Jadi Rasulullah itu meninggal mewariskan ilmu, bukan mewariskan dirham. Nah, begitu pula sekarang kita kan tidak ketemu Nabi, tidak sempat ketemu Rasulullah. Nah, berarti kita mengambil warisan itu kepada siapa? Ya kepada ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Nah, kita belajar ngaji kepada orang yang lebih tahu lebih dulu gitu. Sama sebenarnya kan sama ya, cuma lebih duluan. Ya maka kita perlu ngaji yang ikut di majelis taklim ini, dengan itu akan mendapatkan warisan-warisan Rasul. Tadi katakan tadi ilmu tadi, mau sholat mau ini Rasulullah tidak bisa langsung ketemu, ya belajar kepada orang yang tahu lebih dulu tentang bagaimana cara sholat yang benar, berakidah yang benar. Jadi pada ulama, karena Rasulullah tidak meninggalkan berbentuk dirham, berbentuk dinar, tapi mewariskan ilmunya kepada ulama, maka kita belajar kepada ulamanya. Kalau Rasul meninggalkan dirham, ya jadi rebutan, jadi tukaran. Orang gara-gara putus silaturahim tidak rukun, itu kan gara-gara warisan. Warisan apa? Ya warisan harta itu. Saya sering nangani orang-orang kemarin, beberapa hari tadi sore sebenarnya juga ada orang yang kaitannya dengan masalah waris-waris ini. Mesti ujung-ujungnya tukaran, kadang jadi bunuh-bunuhan, putus saudara, nggak dulur-duluran wis, juga karena harta. Tapi kalau karena ilmu, dengan mewarisi ilmu, dia semakin akrab, semakin baik, semakin rukun, kan begitu ya. Ya karena ilmu. Nah ilmu juga ilmu yang bagaimana, juga ilmu yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tok pinter tapi gak iman ya rusak. Ya, dua iman tok tapi gak dua ilmu, ya gak sempurna ya tadi. Ya. Maka dua-duanya dimiliki, imannya ada, ya, ilmunya ada. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan luar biasa ilmu syar'i yang keempat adalah orang yang berilmu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Jadi orang yang berilmu itu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Itu orang yang beriman dan berilmu ya. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Dia tentang mendapatkan pengetahuan, tidak semua orang, ya, tidak semua orang itu, ya. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang adin. Adin itu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap orang yang Allah menghendaki kebaikan padanya pasti akan diberi kepahaman dalam masalah agama. Sedangkan orang yang tidak diberikan kepahaman dalam agama, tentu Allah tidak menginginkan kebaikan dan bagusnya agama pada dirinya. Di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa halaman 28 sampai 80. Itu dalam kitab Majmu' Fatawa dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan
ilmu yang wajib dipelajari lebih dahulu. Ilmu yang wajib dipelajari dahulu adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi manusia adalah ilmu yang menuntut untuk diamalkan saat itu. Adapun ketika amalan tersebut belum tertuntut untuk diamalkan, maka belum wajib untuk dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari ketika seseorang menjadi muslim, karena itu ini adalah dasar yang harus diketahui. Ilmu apa itu? Pertama adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib, yang pertama dasar yang harus dipelajari, diketahui oleh kita adalah ilmu mengenai tauhid, ilmu tauhid tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah begitu, ilmu mengenai sholat. Ilmu mengenai sholat. Kemudian ilmu mengenal halal dan haram. Ilmu halal dan haram itu namanya ilmu syariah ya. Dan juga ilmu mengenai muamalah. Muamalah itu ya hubungannya sesama kita, sesama anak Adam sama manusia, muamalah dan seterusnya ya, banyak ilmu-ilmu yang, tapi yang paling pokok ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu tentang akidah, kemudian ilmu syariah, hukum, kemudian ilmu akhlak, kemudian juga ilmu tentang muamalah tadi. Hubungan manusia satu dengan yang lain, termasuk contohnya muamalah itu ya, perdagangan itu ya, perdagangan dan seterusnya. Nah, ini hukumnya wajib apa? Wajib ain ya. Wajib ain. Kalau wajib ain itu kewajiban yang bersifat individu, kewajiban yang bersifat individu dari perorangan, jadi tidak boleh diwakilkan. Ya wes sampean pelajari wes, aku tak melok ae. Ya ada begitu. Wajib dipelajari, maka fardu ain. Marilah kita awali setiap keyakinan dan amalan itu dengan ilmu. Kenapa? Agar luruslah niat kita dan tidak terjerumus dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kalau ibadah nggak tuntunannya namanya apa? Bid'ah. Kalau ibadah nggak ada tuntunannya ya bid'ah. Jadi kan ngarang-ngarang sendiri, nggak ada tuntunannya. Ingatlah bahwa suatu amalan yang dibangun tanpa dasar ilmu malah akan mendatangkan kerusakan dan bukan kebaikan. Maka itu tadi awal bahwa segala sesuatu harus diilmoni. Kalau nggak diilmoni, ya bukan membawa kebaikan, tapi membawa kerusakan. Ya, seperti kalau Pak Mudik ilmu, jangan bangun cara mengaduk semen itu gimana? Kalau ada ilmu nih, ya campurannya kan juga ada itu yang membuat luluhnya itu. Ada ukurannya sekian, perbandingannya sekian, itu jadinya bagus. Tapi pokoknya dicampur atau membuat sambal, pokoknya campur uyahnya kan paling murah. Itu uyah kan wakeh dulu ya, kan paling murah ya. Lombok lagi larang 100 ya, 100.000. Garamnya murah, ini cibuk ini ya, juga jadi sambal itu. Rasanya orang pedes, rasanya asin biar kabeh. Nah, karena itu ilmu amalan harus ada ilmu. Kalau tidak ilmu jadi bid'ah. Kalau menurut Umar bin Abdul Aziz mengatakan ya, man Abdullahi bughairi ilmin karena ma yufsidu aktaru mimma yuslim. Kan gitu ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar halaman 15.
itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi kita melakukan ibadah kepada Allah tapi tidak diberi ilmu, tidak dasar dengan ilmu akidah, maka tidak membawa kebaikan namun justru membawa kerusakan. Nah, kalau Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan barang orang berilmu yang rusak karena tidak mengamalkan apa yang dia ilmui, memiliki keserupaan dengan orang Yahudi, sedangkan ahli ibadah yang rusak karena beribadah tanpa dasar ilmu, memiliki keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Jadi ikut-ikutan, pelok-pelok. Nah, ikut-ikutan itu dalam istilah ilmu akidah apa namanya? Ikut-ikutan itu namanya apa? Taklid. Taklid itu boleh kalau memang tidak ada kemampuan untuk belajar, itu boleh. Taklid ikut-ikutan boleh, tapi kalau ada kemampuan tidak boleh. Apalagi taklid buta. Taklid buta itu kok ada bahasa Jawa deh ya, Pak. Pokoke iku taklid buta pokoke ngene wis gak iso di kotak-atik malah pokoke iku taklid buta. Kita ikut-ikutan sama orang yang pintar, para ulama itu boleh, tapi kita harus ada kemauan kuat untuk belajar. Pokoknya jangan pokoknya melok. Pokoknya ikut, pokoknya melok itu enggak boleh. Nah, kalau mengikuti satu amal yang dasar dengan ilmu, itu namanya apa? Ittiba. Jadi ittiba. Jadi kalau dalam melakukan sesuatu itu terutama ibadah itu ittiba. Kalau ittiba itu mengikuti tapi dengan tahu dasarnya, ada ilmunya ya. Karena kalau belum jadi ngaji terus, itu semangat terus, ngaji terus tidak ada batas. Ngaji itu nggak ada batas. Jangan aku kadung lewat kadung tua itu, katanya ngaji sin. Enggak boleh begitu. Ngaji itu kapanpun, tidak terbatas usia, tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat ya, di mana ada kesempatan kita terus belajar agar yang kita lakukan itu lebih berkualitas ya, berkualitas. Jadi terpaksa kita ambil poin-poinnya aja ya. Videonya sebenarnya di video itu sudah tertata untuk menjelaskan ini lebih tajam lagi oleh yang lebih ahli gitu ya, kaitannya dengan ilmu. Tapi ini laptopnya LCD-nya bermasalah, ngapunten. Tapi kalau Bapak Ibu untuk mengendaki materinya itu nggak usah dicatat, boleh dikopi, boleh dikopi ya. Jadi kalau dengan mengendaki materinya ini bisa dikopi. Kalau tidak bawa flash disk ya, nanti saya diberi nomor aja, nanti tak kirim. Kirim lewat WA kan bisa ya. Materinya ada. Di materi-materi yang saya sampaikan, saya sajikan itu sudah semua berbentuk PPT. Jadi kalau mengendaki materinya tidak usah dicatat, kopi lengkap itu boleh langsung, boleh lewat nomor lewat WA itu ya. Mungkin ada yang tanya ya, kaitannya dengan amal itu harus didasari dengan ilmu. Maka ilmu itu pemimpin amal ya. Pemimpin amal. Kalau amal itu tidak diilmoni, didasari, itu kualitasnya berlipat. Tapi kalau nggak didasari dengan ilmu ya buyar nilainya, kecuali memang tidak ada kemampuan untuk belajar. Tapi selama ada kemampuan maka wajib menuntut ilmu, itu hukumnya wajib. Terutama adalah ilmu apa tadi? Amalan apa tadi? Akidah, terutama tentang akidah syariah itu wajib diilmoni. Kalau tidak mesti kesasar atau tersesat atau rusak, amal itu jadi rusak.
Ini tak beri contoh yang gampang-gampang itu aja ya masalah dunia itu. Kalau nggak diilmuni aja rusak, apalagi tentang akidah. Orang jadi syirik itu kan juga karena di samping menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, tapi juga mengabdi kepada yang lain. Jadi perlu diketahui orang syirik itu bukan orang nggak nyembah Allah. Orang syirik itu bukan orang yang nggak ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi ibadah juga kepada yang lain. Padahal di situ ada kalimat apa? Illa. Illa itu harful istisna. Harful istisna itu artinya mengecualikan kan. Tapi kalau sudah ada kecuali kamu, tapi masih yang lain, itu mendua. Cintanya mendua. Cinta kepada Allah namun juga cinta kepada makhluknya. Cinta yang berlebihan. Kalimatnya situ bilang tidak ada kekuatan kecuali Allah, tapi juga masih mengakui kekuatan yang lain. Itu syirik itu situ, termasuk iblis. Iblis itu percaya sama Allah atau tidak? Ya percaya, langsung berhadapan kepada Allah, sering dialog sama Allah, ya kan? Tetapi kok dilaknat masuk neraka karena apa? Karena sombongnya. Karena sombongnya tuh. Nah, dosa yang paling besar itu dosa apa? Dosa syirik kan? Ya dia tahu itu. Kalau kafir karuan. Makanya orang syirik itu kekal di neraka selama-lamanya. Ya, jadi hukumannya siksanya lebih berat daripada orang kafir. Kalau orang kafir kan karena karuan gak ngakui Allah, ya kan? Kalau syirik kan ngakui Allah itu lebih sulit itu menyadarkan dan mengembalikan itu lebih sulit orang syirik itu karena tahu Allah itu tahu. Gitu. Tapi kalau kafir kan memang nggak tahu karena mungkin belum dapat dakwah. Ya karena saya sering rupiah itu kalau jinnya saya tanya kamu kafir apa Islam? Ya kafir. Mau masuk Islam? Apa itu Islam? Tak bimbing. Gimana caranya baca syahadat? Apa itu syahadat? Kan dia memang nggak ngerti apa itu syahadat. Tapi setelah dituntut dengan syahadat, dia maksudnya senangnya bukan main. Dia apa berarti diberi nama, sewenang itu diberi nama yang bagus itu sewenang itu. Terus saya harus gimana kalau saya sudah masuk Islam? Keluar masuk masjid. Loh, masjid itu apa ya? Tempatnya sholat, tempatnya sujud itu masjid. Di mana kamu pilih? Boleh ya? Ya boleh. Jadi nggak tahu kan tanya saya jawab itu. Ya, tapi kalau orang syirik itu dia tahu, ya nyembah ya ibadah ya, tapi ibadah kepada yang lain. Ya, contohnya itu ya ngapunten, ya kadang juga ustaz juga kiai juga haji, gitu ya. Tapi syirik contohnya apa? Ya contohnya gampang, kadang nggak tahu kita nggak sadar. Pakai cincin, gara-gara cincin lah aku bisa sakti. Mondro-gono tak tandas papat manuning pandi ditembak laka-laka dibedil mencicil, ya kan? Kulite temboko balunge besi, otote kawat, darahe kecap-cap baru. Ya, bisa terbang, nggak bisa mudun, bisa hilang, nggak bisa balik. Sakti itu bukan dari Allah, padahal dia ngomongnya ya ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi gara-gara cincin ini, kan gitu kan? Loh, bukan nggak boleh pakai cincin, boleh pakai cincin, cuma jangan diyakini dengan cincin ini bisa begini. Ya begitu ya. Termasuk kadang juga kita nggak sadar dengan ilmu itu, dengan ilmunya kadang juga bisa syirik itu. Dengan ilmu itu saya bisa segalanya bisa gini. Ya itu Allah, ilmu dari Allah. Kadang juga keliru kita nggak begitu. Kadang bentuknya tidak wujud. Itu kita bisa syirik juga kan ya. Nah, makanya kita juga hati-hati di dalam berbuat dan juga dalam berkata itu hati-hati. Tapi kalau tahu ilmunya maka dia tahu itu. Oh saya berkata begini, saya berbuat dan itu kan karena ilmu. Kalau nggak punya ilmu bahasa Jawa dia orang kalau nggak punya ilmu itu bahasa Jawa dia ngawur. Kalau udah ngawur itu ya repot ya terakhir jadi kaidahnya apa? Dalilnya apa? Pokoknya pokok. Nah betul. Ada yang tanya satu aja. Kalau nggak ada, bangga. Tapi kan kalau takdir ada orang tidak berkemampuan berilmu apa yang dimaksud? Jadi kan
tinggal mau apa tidak. Nah, yang taklid tadi Yang ditanyakan bedanya. bukan yang dimaksud tadi kan mengatakan kalau taklid boleh. Nah, ya bagaimana? Taklid yang boleh tadi itu Ya, orang yang tidak ada kemampuan, tadi sudah saudara itu ngikuti orang itu kalau dia tidak ada kemampuan untuk belajar, terus pokoknya melok aja. Nah, tapi kalau ada kemampuan, tidak boleh, harus tahu. Misalnya contoh sholat misalnya, Allahu Akbar. Itu kok ngangkatnya kok sekian tuh ceritanya gimana? Nah, kalau belum tahu ya pokoknya imamnya Allah Akbar, melok Allahu Akbar. Istilahnya kalau Jawanya apa? Sholat rebu gendang gitu. Terus pokoknya imamnya ngono. Tapi kalau kita mengapa kok angkat tangan sampai sekian? Mengapa tangan sekian? Ya, kan Rasulullah sekian. Kalau Umar bin Khattab kan sekian. Kan tahu ilmunya Pak. Setiap gerakan dari sholat itu kan ada ilmunya ini. Kan ada dasarnya ini. Kalau rukuk begini, kalau sujud kakinya begini itu ada semuanya. Nah, itu contohnya begini. Itu terutama tentang ibadah-ibadah mahdhah tadi Pak ya. Kan harus begitu. Tahu semuanya. Kalau kita lihat ternyata semua gerakan sholat mulai takbir sampai salam itu kan ada tuntunannya semuanya. Termasuk ada yang Assalamualaikum warahmatullah. Itu menurut siapa hadisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Nah, kan tahu bahwa sholat itu salamnya dua, kanan dan kiri. Yang kanan harus dilakukan karena hukumnya wajib. Kalau yang kiri kan tidak wajib. Andai kan cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah boleh. Karena yang kiri kan wajib. Sunat. Contohnya gitu Pak. Nah, tapi kalau data kan terus pokoknya gitu jadi ditanya, "Loh kenapa Kak begitu?" Ya enggak ada kayak melok imamnya. Melok istad ada itu kan. Nah itu kan, tapi kalau ada kemauan untuk belajar dan mengetahui tentang dasar dan hukumnya, maka ya terus, enggak boleh itu ada kemampuan. Cukup begitu habis pokok ingin enggak boleh itu Pak. Nah, tadi yang boleh tadi karena belum ada kemampuan atau belum ada kesempatan untuk mengkaji sampai sana. Kan ngaji pun kan proses. Sekarang sekian pertemuan ini kan bab ini kan. Nah, misalnya kita sudah masuk Islam, kita sudah Islam. Nah, kita prosesnya kan tidak langsung harus tahu semuanya. Ya, seperti tadi kan terutama mu'alaf itu tadi. Ya pinter orang tapi mu'alaf harus masuk kan syahadat dulu. Nah, setelah itu kan belajar ilmu tentang akidah. Kalau ibadahnya, kalau bab fikih itu bab pertama pasti toharoh. Bab toharoh kan, bab suci tentang wudu. Nah masih bab wudu, nah, dia kan belum tahu tentang halal haram juga. Nah itu sementara yang ikuti aja itu taklid aja. Mungkin begitu Pak yang dimaksud. Saya maksud boleh tadi begitu ya. Jadi bukan kok taklid kok boleh lah. Itu dengan catatan tadi ada kemauan untuk. Ya termasuk saya sendiri juga ilmu saya belum tuntas. Ya nggak ada tuntasnya belajar ini. Belajar itu nggak ada tuntasnya. Semakin kita belajar semakin bodoh. Maka ketika saya bersama Dr. Nur Hakim, Ketua Majelis Tarjih Wilayah, itu tahun 2016 haji bersama saya, kemudian masuk ke perpustakaan di Arab, di Universitas Quro. Begitu masuk perpustakaan di situ kan buku kan banyak ini. Begitu beliau ngambil satu kitab, nah kitab itu di situ ada 9 jilid, 9 juz ya, 9 juz. Begitu ngambil juz satu dilihat, jajar dengan saya begitu, saya juga baca dulu. Kemudian dia nangis. Kenapa Ustadz nangis? Begini, usia saya sekarang sudah 56 tahun 2016 ya. Ngambil buku satu, saat buka halaman pertama saya merasa kecil. Kenapa? Ini saya usia sudah sekian sama baca buku bab 1 ini sudah sekian banyaknya. Padahal di situ masih 8 juz. Lah kapan saya menguasai ilmu ini semuanya? Itu masih banyak, masih tumbuhan buku-buku yang begitu banyaknya. Kan menunjukkan bahwa kita masih bodoh, masih sedikit ilmu yang dimiliki. Kalau kita jujur kan gitu, belajar Quran itu kapan habisnya? Dengan mempelajari Fatihah itu tidak habis-habis itu. Mengkaji Bismillahirrahmanirrahim itu tidak habis-habis. Itu masih sekian banyaknya itu. Sekian ayat. Ayatnya kan 6.236 ayat loh.
Al-Fatihah 7 ayat, kita pelajari Fatihah tidak habis-habis. Maka dalam bukunya almarhum Bayi Arifin itu Samudra Al-Fatihah itu kan satu buku tebel itu ya. Itu sekian banyaknya. Kalau dikaji Samudra Al-Fatihah 1 tahun tidak habis itu. Semakin dikaji semakin dalam. Nah, yang belum kita ketahui kan ikut dulu. Karena belum tahu. Nah, kata nggih. Nah, saya cukup ya, sudah. Suruh ya, ini tadi mengganti Ustaz Hasyim Asy'ari. Kemarin jam 5 itu telepon saya masih di Semarang Pak. Jadi sampai malam balik ya pagi kan gitu. Tadi pagi capek. Terus saya siap-siap. Nanti kalau saya datang ya tak isi sendiri. Kalau saya nggak datang jadikan banyak. Nah, hanya saya bawa laptop ini tadi. Cuma laptopnya nggak bisa dibuka. Makanya karena LCD-nya bermasalah. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf.